Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kita mudah-mudahan selalu ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, setiap kita yang awam, tentunya setiap amalan yang kita kerjakan ingin mencari kelebihan, kedahsyatan tersendiri. Tidak munafik, terutama saya. Saya apabila beramalan, saya akan mencari ini apa khasiatnya, ini apa, kalau kita membaca ini apa-apa, itu sudah tentu. Akan tetapi memang ada sebagian orang yang tidak mencari itu lagi, cuma mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun perlu kita, mudah-mudahan kita sampai ke tingkat yang itu. Adapun pada hari ini saya akan menyampaikan amalan paling dahsyat yang menurut saya amalan itu paling dahsyat. Kenapa saya seperti itu? Karena dengan amalan itu saya dapat merasakan perubahan-perubahan di diri saya, manfaat-manfaat yang saya dapatkan. Kenapa saya mengatakan amalan itu sangat dahsyat? Karena dengan amalan itu kita akan menjadi bahagia dunia akhirat. Kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan amalan itu Allah sendiri ikut di dalamnya. Jadi banyak amalan-amalan yang Allah tidak ikut di dalamnya. Kalau itu Allah sendiri ikut. Amalan apakah itu? Yaitu salawat kepada Rasulullah SAW. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini saya tidak melanjutkan terjemahnya dulu di sini, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ada panggilan orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita tidak mau bersalawat, silahkan diartikan sendiri, diterjemahkan sendiri, dan lain sebagainya. Ada enggak orang yang tidak mau bersalawat? Ada. Saya mengatakan orang yang tidak mau bersalawat itu adalah orang sombong. Berarti dia merasa dirinya lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala.
dia merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu yang maha kuasa, maha kaya, maha segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak mau bersalawat, bahkan boleh dikatakan dia sombong. Ada kita cerita ke belakang, kita tahu orang yang ibadahnya bagus segala macam, lama, kita mengungkit sejarah bahwa setan itu salah satu penyebab dia keluar daripada surga adalah karena apa? Karena dia sombong. Karena dia menganggap dirinya lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Sehingga dia sombong. Kalau kita, Allah dan para malaikat saja bersalawat, kita tidak mau bersalawat. Apakah itu dinamakan tidak sombong? Coba antum pikirkan. Kalau secara saya pribadi menilai orang itu adalah orang yang sombong. Alasan, waktu, tempat, macam-macam, 1000 alasan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mengucapkan salawat. Satu hari satu malam itu ada 24 jam. 24 jam itu ada kita bagi waktu kerja, waktu santai, waktu istirahat, waktu tidur, waktu beribadah. Kalau kita cuma 24 jam itu kita kerjakan untuk kerja, cuma untuk kerja dan tidur, takutnya kita nantinya di akhirat menjadi orang yang paling rugi, di dunia pun kita menjadi orang yang paling rugi. Jadi kita ada pilah-pilah, dan termasuk di waktu untuk beribadah itu gunakan untuk bersalawat. Kembali lagi, sering saya mengulang-ulang bahwa salawat Jibril atau salawat yang lainnya itu satu kali kita bersalawat Allah akan membalas 10 kali, dan satu kali Allah membalas itu amalan seluruh dunia ini tidak mampu menandinginya, apalagi 10 kali. Allah membalas satu kali saja kita bersalawat. Dan apalagi kita bersalawat sampai puluhan, sampai ribuan, sampai puluh ribuan, bahkan ada yang sampai ratus ribuan. Dan saya sering menceritakan keajaiban orang yang bersalawat. Ada orang yang bersalawat karena dia diberikan keberkahan hidup sehingga dia hidup layak. Bukan berarti di sini dengan kita bersalawat tujuannya untuk kaya dan lain sebagainya, bukan berarti begitu. Kita bersalawat diberikan keberkahan yang mana bisa jadi kita sehat, kita kaya, kita punya anak soleh, salehah dan lain sebagainya, yang mana dengan itu kita semakin dapat meningkatkan ibadah kita. Mohon maaf. Kalau kita bandingkan orang
yang miskin beribadah dengan orang yang mampu dengan orang yang kaya, itu akan terlihat beda ibadahnya. Kenapa? Karena orang miskin terkadang dia akan punya pikiran ini itu, jangankan untuk beribadah, untuk makan saja susah. Kecuali dia bisa bersabar, kecuali dia ikhlas dan tetap tekun beribadah. Dan ini yang mohon maaf sekali. Kenapa saya menganjurkan bersalawat? Mudah-mudahan kita nanti dapat keberkahan. Karena kalau kita tidak sabar menjadi orang miskin, kalau kita tidak cukup keimanan kita, banyak orang yang mencuri gara-gara alasan susahnya dalam kehidupan, bahkan orang merampok, bahkan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi saya di sini tidak semua orang miskin seperti itu. Bahkan ada juga orang yang miskin yang tetap mempertahankan keimanan lebih kuat daripada orang kaya. Seperti itu. Tapi tidak salahnya kan kita menjadi orang yang mampu dan mudah-mudahan kaya di dunia, kaya di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang miskin di dunia pun juga miskin di akhirat. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.